Di sini ada bor cordless yang saya beli seharga 220 ribuan. Bentuknya seperti ini ya. Bor cordless ini saya lihat di penjualan di toko online shop sangat laris dan banyak yang kasih rating bintang 5. Pada saat saya mencari reviewnya di YouTube, sama sekali tidak ketemu ya review bor yang seperti ini. Yang membuat saya penasaran hingga akhirnya saya membeli bor ini. Di etalase penjualnya mencantumkan kalau bor ini mesinnya sudah brushless ya. Itu yang membuat saya penasaran. Hingga akhirnya bor ini saya beli. Coba kita lihat dulu apa saja yang ada di dalam box ini. Yang ada di dalam box ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada beberapa mata bor besi dan mata obeng, mata shock, ini adapternya, dan juga ini adapter untuk penggunaan mata obeng ya. Tetapi perlu teman-teman ketahui, jangan pernah berharap untuk mata bor ini bisa mengebor besi ya. Walaupun mata bor ini peruntukannya untuk besi, tapi tidak bisa kita pakai. Anggap saja ini bonus untuk penggunaan di kayu-kayu atau membuat lubang di plastik ya. Dan di sini juga dikasih adapter untuk penyekrupan agar mudah jika ada bahan yang disekrup tidak bisa masuk bor ini ya. Tetapi punya saya ini sudah rusak karena terlalu saya paksakan penggunaannya untuk membuka baut 10. Jadi seperti ini akhirnya terlepas. Dan di sini kita dikasih 2 baterai. Enggak tanggung-tanggung baterainya, 36 volt Li-ion ya. Dan 1 buah charger. Setelah barang ini sampai ke tangan saya, langsung saya lihat ke arah dinamonya karena saya penasaran. Karena penjualnya mengatakan ini dinamo brushless. Ternyata sama sekali bukan dinamo brushless ya, yang membuat saya kecewa ya. Saya pikir untuk saat ini memang sudah ada board brushless yang harga 220 ribuan. Yang sebelumnya saya membeli board brushless itu 290 ribuan dengan 1 baterai ya. Untuk kotaknya ada juga, cuma baterainya yang 1.
Makanya saya penasaran dengan yang ini. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dan di sini juga yang menambah saya kecewa di saat saya melihat chargernya yang sangat kecil. Sangat tidak mungkin kalau chargernya untuk baterai 20 volt. Bisa dilihat di sini. Untuk outputnya dari charger ini 12,6 volt. Dan ini berhubungan dengan baterai juga ya. Baterainya 36 volt. Padahal ini hanya baterai 12,6 volt ya. Untuk menghilangkan rasa penasaran, langsung saja untuk baterainya kita ukur. Bisa teman-teman lihat, untuk baterainya hanya menggunakan baterai 12 volt. Di sini juga sama ya, 12,3. Tetapi kenapa di ratingnya bisa banyak sekali yang mengasih bintang 5 ya? Karena setahu saya baterai yang bentukan seperti ini menggunakan baterai 20 volt, bukan baterai 12 volt ya. Ada yang menulis 18 volt, ada yang menulis 21 volt, dan ada juga yang menulis 20 volt untuk baterai yang bentuknya seperti ini. Saya nggak nyangka aja kalau baterainya bentuk seperti ini bisa dapat baterai 12 volt ya. Padahal kalau kita membeli bor yang baterainya 12 volt bisa dapat di harga 170 ribuan untuk produk generik seperti ini. Dan yang saya suka di bor ini di bentuknya ya, dan warna, perpaduan warnanya. Kalau digenggam lumayan enak untuk bor ini ya. Di sini sudah dilapisi dengan karet. Yang merah ini karet ya, yang hitam ini plastik. Di sini ada saklar penukar putaran, tetapi saklar ini tidak center. Ini posisi mengunci ya. Untuk saklarnya tidak bisa ditekan. Kalau switchnya ini seharusnya berada di tengah switchnya. Ini putaran ke kiri. Dan yang ini putaran ke kanan. Untuk materialnya sama saja seperti bor-bor murah lainnya ya. Yang ini terbuat dari plastik. Dan juga finishingnya teman-teman bisa melihat di sini ada lebih-lebihnya. Untuk catnya ini agak lebih kecil daripada bor-bor cordless umumnya. Tetapi untuk ukuran diameternya tetap 10 mm ukuran mata bornya ya. Di sini ada saklar
pengatur kecepatan. Untuk nomornya ini terbalik ya, seharusnya ini kecepatan 1 dan ini kecepatan tingginya atau kecepatan 2. Coba kita perhatikan untuk chartnya. Coba kita kasih mata bor saja ya untuk melihat chartnya. Untuk chartnya lumayan center ya. Coba kita ukur berapa RPM yang dihasilkan dari bor ini. ...325 RPM ya. Ini di kecepatan 1. Di sini ditulisnya 500 RPM. Dan coba kita tes untuk kecepatan 2-nya. Kecepatan 2-nya, RPM-nya di 1270 RPM ya. Di sini ditulisnya 1500 RPM. Jika teman-teman menginginkan bor ini lebih bertenaga lagi, teman-teman bisa mengupgrade di baterai ini. Buat saja baterainya dari ini bawaannya 3S, bisa di-upgrade sampai menjadi 4S ya. Saya jamin untuk bornya akan lebih bertenaga. Putarannya pun agak lebih sedikit tinggi ketimbang dari baterai bawaannya ya. Dan untuk bor ini sudah memiliki fitur impact-nya. Di sini ada mode penyekrupan. Ini mode drilling biasa atau pengeboran biasa. Dan di sini untuk mengebor beton. Cuma untuk pengeboran beton belum saya tes. Akan saya tes sekarang bagaimana performanya ya. Kita akan menggunakan mata bor 10. Apakah bisa? Untuk kecepatannya kita menggunakan mode 2 ya.
sekali pengeboran saja baterainya sudah tidak mampu ya, kalau kita menggunakan mata bor 10. Sebenarnya untuk dinamo bornya tidak bermasalah, ini hanya bermasalah di baterai saja. Jadi kita harus mengupgrade baterainya agar bisa maksimal penggunaannya. Coba saya tukar baterai terlebih dahulu. Baterainya saya isi lain. Ini yang sudah penuh dicas ya. Coba kita tes. Jaknya lepas. Ya, beginilah performa dari bor ini. Coba kita ganti untuk mata bornya menggunakan mata bor 8 mili. Mata bornya sudah saya ganti 8 mili. Coba kita tes. Sekali pakai sudah langsung drop untuk baterainya ya. Modal nekat kita ganti ke baterai 20 volt. Coba kita lihat untuk performa bor ini apakah ada peningkatan. Untuk tenaganya sudah oke ya.
Cuma untuk caknya yang belum mendukung, sering sekali lepas. Coba kita cek untuk suhu bornya. Sampai 50 derajat ya. Cocoknya sih untuk bor ini di upgrade baterainya sampai di 4S saja ya, jangan dipaksa 5S. Memang kalau untuk tenaganya sudah lebih kalau kita menggunakan baterai 5S, akan tetapi untuk dinamonya akan cepat sekali panas yang membuat kita tidak bisa bekerja lebih lama lagi ya, takut ada yang terbakar nantinya. Sekian review saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.